dan sekarang kita akan meneruskannya kembali. Waktu Tuhan bertanya, "Hai Amos, apa yang kau lihat?" Amos bilang, "Sebuah bakul berisi buah-buahan." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan harus memberikan penglihatan ini kepada Amos? Tuhan mau ingatkan kepada Amos, di masa yang sukar sekalipun, pemeliharaan Tuhan gak pernah berhenti. Itu tandanya buah-buahan untuk makan, yang memberikan kekuatan kepada manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di tengah-tengah pandemi yang mengerikan saat ini, siapa yang tidak takut? Tapi kita lihat, saya bersyukur bahwa di negeri kita masih tidak kurang buah-buahan, ya. Itu yang saat ini disiapkan atau diperintahkan kepada kita semua, berdiam di rumah dan makan banyak buah-buahan. Buah-buahan itu sangat berguna bagi kehidupan tubuh jasmani kita. Karena itu firman Allah datang kepada kita dengan singkat pagi hari ini. Banyaklah makan buah-buahan dan janganlah makan goreng-gorengan terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan menyusahkan tubuh kita, membuat tubuh kita tidak kuat menghadapi hal-hal yang sangat berat yang menimpa kehidupan kita manusia ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di ayat 1 ini saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Keadaan ini terjadi, tapi masih kita tidak kekurangan. Dan bahkan kata firman Allah, kenapa Tuhan menyiapkan dalam penglihatan kepada Amos buah-buahan? Saya yakin bahwa pemeliharaan Tuhan gak pernah berhenti. Jadi anak-anak Tuhan tetap ada makan dan minum. Ini menandakan pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang. Karena itu sekali lagi saya katakan kepada saudara sekalian, janganlah hidup dalam ketakutan. Karena itu akan merusak seluruh pikiran kita. Kita melihat saat-saat ini selalu siaran warta berita mengatakan begini, tenangkan pikiran, karena salah satu pikiran kita akan membuat penyakit itu semakin parah. Ya, kalau kita melihat situasi, tenangkanlah hatimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang kadang-kadang sulit sekali, ya, jikalau di hadapan kita, jikalau dalam hidup kita mengalami masa-masa yang sangat mengerikan. Saya kasihkan satu contoh begini. Beberapa hari yang lalu kami keluarga, khususnya keluarga dari saya mengalami satu masa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Salah satu anak perempuan dari tengah-tengah kami tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya sedih, cukup sedih. Keluarga saya cukup sedih. Kenapa? Dia pergi tanpa sebab. Anak perempuan yang sedang baru mau berusaha untuk maju di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kita baca ayat ini. Tuhan memberikan makanan yang cukup bagi kita, supaya pikiran kita menjadi tenang, supaya kita dapat berpikir jauh. Dan ketika masa yang datang seperti yang kami alami, kita dapat menghadapinya, kita dapat menerimanya dengan hati dan kepala yang tenang. Yang Tuhan mau sekarang hidup kita agar tetap tenang. Karena perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan pertama kali mempersiapkan masa-masa itu dengan makanan yang dikatakan buah-buah dalam bakul. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dan firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita, cukup banyak, tenanglah anakku, aku bersama-sama dengan langkah hidupmu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita maju lagi di ayat yang tadi kita mulai dari ayat yang pertama, lalu kita melihat kepada ayat yang kedua. Lalu berfirmanlah Tuhan, apakah kau lihat Amos? Jawab Amos, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Nah, dunia memasuki masa yang dikatakan musim kesusahan. Itu yang disebut musim kemarau. Musim kemarau itu enggak enak. Kalau kita lihat dunia ini banyak, ada yang 3 musim, ada yang 2 musim. Tapi musim kemarau adalah musim yang seluruhnya mengalami kekeringan. Saudara pernah melihat musim kemarau? Musim kemarau apalagi
apalagi di daerah pertanian, itu semua tanaman itu bisa kering kalau kekurangan air. Bahkan air sangat susah. Saya pernah melihat orang mencari air sampai ke lembah-lembah, memikul air karena tidak ada kendaraan yang bisa membantunya, hanya untuk 2 ember air. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, ini musim kesusahan. Kita nggak bisa luput karena firman Tuhan sudah katakan musim kemarau itu akan tiba. Dan Indonesia dan banyak negara yang saat ini mengalami musim kemarau dalam bidang kesehatan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah musim kemarau tapi Tuhan tetap memperhatikan. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak memperhatikan. Tuhan memperdulikan kemana kita pergi. Tuhan memperdulikan seluruh hidup kita. Maka kuatkan dan teguhkan hati seluruh para jemaat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Ini bukan hanya untuk bangsa Israel ratusan tahun yang lalu, tapi satu gambaran yang datang pada hari-hari terakhir ini sangat lama sekali. Dan murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya, Tuhan Yesus, kapan kesudahan itu terjadi? Tuhan bilang sama murid-muridnya, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Segala sesuatu dan masa itu Tuhanlah yang menentukan. Lalu kita melihat Alkitab berkata bahwa masa itu sudah tiba, waktu itu sudah tiba. Berarti kapan? Kalau kita melihat situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat menyedihkan, terjawab semua nanti oleh kitab Amos ini ketika kita melihat ayat-ayat berikutnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kapan masa itu datang? Saya boleh melihat dari Alkitab dan saya katakan kepada kita semua, sekaranglah waktu itu telah tiba. Kita maju kepada ayat yang ketiga, tapi sebelumnya ada ayat yang terakhir dari ayat 2 ini, kalimat yang terakhir. Aku tidak akan memaafkan lagi. Saya renungkan kalimat ini. Apa ya Tuhan? Tuhan bilang Tuhan gak mau maafkan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berarti gak ada toleransi lagi kita. Maka jangan pernah berkata dan bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa ini menimpa saya? Kenapa ini menimpa negeri kita? Jangan bertanya seperti itu, tapi banyaklah menyembah dan memuji Tuhan. Banyaklah mencari hadirat Allah. Masuklah dalam hadirat Allah. Tidak lagi Tuhan punya toleransi di masa-masa yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini pilihan. Mau hidup pilih di luar Tuhan atau mau di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu hak dari kita semua. Yang gak ada lagi toleransi, tapi kita tahu setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Kita lanjut kepada ayatnya yang ketiga. Nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Ada banyak bangkai. Kita mulai dari ayat pertama, kalimat pertama dari ayat 3 ini. Nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat kalau dikatakan di sini nyanyian di rumah Tuhan, ya, nyanyian di rumah Tuhan akan menjadi ratapan. Biasanya saya kasih contoh aja, kita hidup dalam ibadah, bersorak-sorai ya, kita nyanyi berloncat-loncat untuk Tuhan. Dengan suara yang disatukan dalam rumah Tuhan, kita menarik hadirat Allah. Kita menyembah, menyembah dan menyanyi. Itu yang dikatakan nyanyian dalam rumah Tuhan. Di mana-mana berkumandang, apalagi hari Minggu. Tuhan melihat di mana-mana berkumandang suara umat Tuhan menyanyi buat Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tapi hari-hari ini kita lihat seluruh gereja besar kecil, kota ataupun desa, ibadah seperti kita ini. Bahkan ada yang tidak ibadah. Ini yang dikatakan Alkitab, nyanyian di rumah Tuhan hilang, merupakan ratapan. Pagi-pagi saya melihat bangku-bangku ini, hati saya sedih. Saya
Percaya Tuhan juga sedih. Kenapa? Tidak ada lagi nyanyian yang naik ke hadapan Tuhan. Karena itu saya katakan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online, ketika nyanyi kita nggak diam lagi. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Karena tadi saya katakan hidup ini adalah pilihan. Kita memilih untuk menyembah Dia, menyanyikan pujian bagi Dia selama ibadah yang tidak lama. Jadi yang ibadah di rumah saya salut, saya berterima kasih. Kiranya Tuhan berkati kalian. Tapi tolong jangan ada yang tidak beribadah. Tidur pagi itu paling enak, ya. Jangan molor gitu. Itu sebuah perjuangan, sebuah pilihan, ya. Ikuti ibadah dengan pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Betapa sedihnya nyanyian dalam rumah Tuhan di mana-mana saat ini sudah berhenti, ya. Menunggu musim yang seperti ini berlalu. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah online. Ucapkan syukur di setiap saat. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari-hari terakhir ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita berdoa biar nyanyian kembali lagi di dalam rumah Tuhan. Ayat selanjutnya, firman Allah yang berkata, ada banyak bangkai kemana-mana, orang melemparkannya dengan diam-diam. Kalau dulu kadang-kadang kita lihat orang yang curang, orang yang gak mau repot gitu, kalau ada tikus mati di rumahnya, itu dilempar ke jalanan, ya enggak? Sehingga kalau kita lewat kesel kan di jalanan melihat apa, ih kok bangkai tikus dibuang ke sini. Nah itu orang yang gak tanggung jawab itu. Mati tikus di rumahnya dibuang di tengah jalan, bakterinya kemana-mana. Sering tidak terjadi seperti itu, sering. Tapi lihat, lebih menyedihkan dan mengerikan. Saya lihat di kuburan Tegal Alur ini, waktu saya mengubur, belum lama berapa saat yang lalu, waktu saya mengubur, saya melihat, aduh kuburan ini cepet banget penuhnya. Begitu dibuka lagi lahan baru penuh. Nah, di situ saya berkata, Indonesia ini masih beruntung. Kenapa saya berkata seperti itu? Walaupun dikubur massal, walaupun nggak boleh dikubur oleh keluarga, tapi masih bisa dikuburkan. Tapi kalau kita melihat kasus, apakah cerita ini cerita dongeng? Oh enggak. Kita melihat kasus seperti di India. Tidak ada lagi tempat yang bisa membakar mereka. Tidak ada lagi tempat yang bisa menolong mereka. Kenapa? Karena kayu untuk pembakaran mereka itu sudah tidak ada lagi. Mayat-mayat nggak bisa ditampung lagi. Mayat-mayat dibuang, ya, di sungai Ganggang itu paling kotor. Itu begitu banyak sekali mayat-mayat sampai terapung. Bahkan sekarang banyak yang berkata, jangan makan ikan dulu, itu ikan makan daging-dagingnya orang India gitu ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, benar nggak firman Tuhan yang kita baca hari ini? Lihat firman Tuhan, mayat-mayat itu bangkai itu. Kalau firman Allah katakan mayat itu adalah bangkai. Ada banyak bangkai. Ini nggak berbicara tentang bangkai binatang. Kadang bangkai binatang nggak ada apa-apanya. Ini berbicara tentang hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan ciptakan bisa menjadi bangkai-bangkai yang dibuang. Nih, bangkai-bangkai kemana-mana orang melemparkannya. Berarti nggak ada lagi tempat penampungan yang bisa tampung. Ya, kita tolak jangan sampai terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Tapi firman Allah ini sudah digenapi. Waktu saya baca bangkai-bangkai terbuang, mengerikan sekali. Langsung terbayang oleh saya mayat-mayat yang terapung di sungai Ganggang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, genap gak firman Tuhan? Saya pikir firman Tuhan ini dahsyat dan luar biasa. Waktu saya baca ini, saya terkejut. Kenapa? Bahwa saat inilah digenapi firman Tuhan bagi manusia. Kita lanjut lagi kepada peringatan terhadap orang-orang yang menekan orang, ya.
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita ada untuk mengingatkan kepada kita mengasihi sesama, yang melayani sesama walaupun dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Nah, kita lihat tadi sebelum kita memasuki ayat-ayat berikutnya, mayat-mayat yang terbuang, terjadilah kegoncangan bagi dunia ini. Manusia mana yang gak goncang? Tuhan menggoncangkan situasi yang ada. Besar kecil semua mengalami kegoncangan, mengerikan. Kebebasan kita rasanya terikat ya. Kebebasan kita rasanya tidak menolong kita lagi saat ini. Bumi mengalami kegoncangan, tapi kita tetap memegang ayat firman Allah yang berkata kepada kita, sekalipun bumi bergoncang, namun kasih setia Allah tidak akan beranjak dari kita sekalian. Puji Tuhan, masih ada beberapa menit untuk saya berbicara. Saya akan melanjutkan sedikit ya. Ini merupakan pelajaran bagi kita pagi hari ini. Nah, kita melihat mayat-mayat yang terbuang, kita melihat orang-orang yang terkena penyakit ya, itu tidak aman. Kenapa tidak aman? Bisa menularkan. Waktu mayat-mayat menjadi pembusukan di dalam pembuangan itu, kita lihat penyakit lain datang dari mayat-mayat yang dibuang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, mayat-mayat yang dibuang itu akhirnya menjadi busuk. Ya, menurut mereka yang melihat, kalau saya kan nggak melihat, hanya melihat dari siaran berita. Mayat-mayat yang terbuang itu enggak sedikit lalat. Lalat berkembang biak, yang walaupun dia terapung di air, namun lalat-lalat besar itu datang. Itu sangat membahayakan. Ingat di Mesir pernah ada salah satu hukum Allah ya, hukuman Allah yang turun bagi bangsa Mesir saat dia menahan orang-orang Israel nggak boleh keluar dan pergi dari Mesir. Tuhan mengirim lalat ikat ya, lalat yang besar-besar, lalat seperti lalat hijau itu. Aduh, itu mengerikan sekali. Nah, itulah yang terjadi. Tapi bersyukur di lingkungan kita masih banyak tanah yang bisa menampung orang-orang pergi dalam tanah, sehingga tidak terjadi seperti apa yang kita lihat di dalam berita itu. Puji Tuhan, kita akan melihat lagi Amos 8 ayat 10. Saya loncat aja supaya jangan kelamaan, karena dari ayat 4 dan seterusnya itu Tuhan peringatkan kepada kita nggak boleh menindas orang yang lebih lemah dari kita. Ya, kita mulai dari ayat 8 untuk melihat apa ya yang terjadi dengan Alkitab dan keadaan sekarang ini. Ayat 8, tidak akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Banyak nggak yang berkabung? Banyak banget. Berapa hari yang lalu ada berita yang datang begini. Ada penduduk di belakang blok C ini, suami istri mengalami sakit yang sekarang dialami oleh banyak orang. Kemudian mereka meninggal. Yang sedihnya lagi, anaknya sekarang pun sedang sakit di rumah sakit. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara rajin lihat di YouTube, di berita dunia ya, dan lain-lainnya, kita melihat korban COVID ini sudah banyak memisahkan papa, anak, ya, istri dan orang tua dan sebagainya. Kita melihat terjadi nggak terjadi. Sangat menyedihkan. Perkabungan besar terjadi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dan perkabungan ini sangat menyedihkan. Tadi kita sampai, perhatikan, yang memperhatikan firman Tuhan pagi ini sampai ke ayat berapa? 8. Ayat 8 ya. Coba sekali lagi Rina, tolong saya bacakan dengan keras tapi jangan buru-buru. Ayat 8. Ya. Amos 8 ayat 8. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Ya, sampai sungai Mesir. Titik. Nah, hari-hari ini ada nggak yang nggak goncang? Saya pikir nggak ada. Semua
terutama negara kita mengalami kegoncangan, iya, itu hanya karena virus yang sedang aktif di negeri kita. Maka kita dianjurkan untuk memakai alat pelindung bagi kita saat ini adalah masker. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi anak-anak Tuhan semuanya, yuk sebagai orang percaya kita mau kita tidak masuk dalam masa-masa yang mengerikan. Kita mau menolong orang lain, kita mau menolong keluarga kita, kita mau menolong diri kita sendiri. Kalau pemerintah menyatakan ikuti protokol, tolong saudara semua, warga jemaat yang setia, dia akan taat kepada pemerintahan. Warga yang baik, dia akan tunduk kepada apa yang diatur yang benar, ya. Karena itu saya sendiri melihat di jalan-jalan begitu banyak mereka bermain-main dengan kesehatan. Mereka jalan dengan tanpa berdosa dan bersalah. Mereka tidak memakai masker. Itu kesalahan yang amat besar. Saya harap tidak ada orang Kristen yang seperti ini, ya. Marilah kita mengikuti protokol untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Saya tidak mau lagi melihat warga jemaat yang jalan dengan tanpa memakai masker. Saudara yang kekasih, hanya dengan itu pemerintah berkata bahwa kita masih bisa terhindar dari malapetaka yang sedang marak-maraknya di dunia kita ini. Kita melanjut kepada ayat yang ke-9. Silakan, Rin. Amos 4 ayat 9, gerhana matahari dan tatapan. Pada itu yang sudah pesan tempat untuk menikah, sudah ditentukan waktu dan harinya. Saya bilang coba ditunda. Udah ditunda dari tahun lalu, ditunda ke beberapa bulan belakangan ini, tapi pandemi nggak berakhir. Saya bilang jangan tunda lagi. Akhirnya apa? Akhirnya nikah jangan pesta. Mereka bertanya, Bu, nggak enak kan nikah tuh kalau nggak pesta? Saya bilang nggak ada di Alkitab, nggak bilang kalau kamu nikah harus pesta, enggak. Tapi nikah harus beres di hadapan Tuhan, ya. Nikah harus diberkati di dalam Tuhan, itu benar. Jadi bukan perayaan. Dulu kalau orang berusia 17 tahun, wah, manggil teman-temannya berkumpul senang. Sekarang enggak boleh. Nah, ayat 10 ini menandakan bahwa perayaan sudah hilang. Yang banyak apa sekarang? Tangisan, ya, perkampungan kematian. Maka saudara hati-hati. Sepanjang hari kemarin saya mendengarkan berita dari pemberita, ya, berita dunia, warta berita gitu, ya, memberitakan begini. Kita sekarang sedang mengalami, kita takut dengan virus yang namanya corona, tapi ada yang lebih berat lagi yang sekarang terjadi. Sebelum ada berita ini terjadi di, saya tahu pasti, saya tahu benar ini terjadi yang dinamakan, saya melihat pemberitaan, hati-hati warga Indonesia, hati-hati keluarga, tolong jaga jangan sampai anaknya atau keluarganya terkena namanya virus yang berbahaya, virus yang ganas, namanya apa? Varian, ya. Corona varian itu ganas, ya, ganas. Jadi hati-hati, maka jangan lepas masker. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, realita yang kami sudah alami, ya, bahwa pada saat saya melihat kok sahabat saya meninggal tanpa sebab, baru nelpon saya, siang nelpon saya, besok paginya dia jatuh dan meninggal. Tetangganya juga sama. Saya bicara sama anak-anak, ini penyakit apa, mengerikan sekali. Apa ini yang dinamakan varian Delta, ya? Kok mengerikan banget, kok aneh-aneh gitu. Nah, kemudian ada terjadi di tengah-tengah kita, yang berjumlah terjadi di tengah-tengah kami hari Selasa yang lalu, ya. Tiba-tiba adik saya telepon nangis, dia bilang anaknya meninggal. Nah, saya tanya, kok meninggal, sakit apa? Saat dia meninggal, dia bilang saya nggak tahu, keluar dari rumah nggak sakit,
pagi-pagi keluar dari rumah, ya kerja, pulang sore, pulang dia mampir sebentar ke rumah sahabatnya. Di rumah sahabatnya belum masuk pintu, dia dorong pintu, di depan pintu dia jatuh dan akhirnya meninggal. Anak wanita umur 25 tahun. Nah, anak ini enggak nakal. Mungkin di tengah jalan dia makan apa enggak. Anak ini anak baik, anak yang tertib, anak yang luar biasa, pelayan juga, melayani Tuhan dari masa remaja. Tapi tiba-tiba meninggal di situ. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir itu kalau mau cek sampai semuanya itu akan menemukan virus. Dan saya pikir virus yang seperti saya katakan saat ini, apa enggak ngeri? Oh ngeri. Bukan hanya itu, saya telepon ke satu majelis, saya bilang gini, kenapa ya ponakan saya meninggal tanpa sebab? Dia katakan, oh teman saya juga meninggal tanpa sebab. Waduh, berarti yang saya tahu bukan hanya 1-2 orang, yang banyak. Dan kemarin saya lihat berita, tiba-tiba banyak yang meninggal tanpa sebab. Seorang perawat yang melayani di Wisma Atlet, ya usia sangat muda juga, dan tiba-tiba meninggal. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini sangat mengerikan sekali. Saya baca ayat ini, aduh Tuhan, ayat ini tergenapi sekali ya. Masa perayaan berlalu, perkabungan datang menjadi ratapan. Ayat 10 ini mengerikan. Kok ini terjadi di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dunia ini? Artinya firman Allah digenapi. Karena itu jangan main-main lagi kita. Keadaan sudah sangat mengerikan ya. Banyaklah berdoa, jangan banyak berantem. Banyaklah menyembah Tuhan, jangan banyak nyanyi-nyanyian dunia. Siapkan rohmu buat Tuhan, siapkan hatimu buat Tuhan. Saya berdoa Tuhan melindungi jemaat. Tapi bagi orang percaya, ketika masa itu datang, kita gak bisa lagi minta waktu kepada Tuhan. Kalau seluruh tubuh kita sudah dirusak oleh penyakit ini, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya yakin virus yang dinamakan Delta ini itu gak lihat dari luar, nggak kelihatan dari mata kita. Kalau hari-hari ini kita lihat orang menderita corona itu kita bisa tahu ketika badannya mulai panas, ya, ketika hidungnya mulai tersumbat, ketika kerongkongannya mulai kayak kering gitu ya, dan bicaranya mulai nggak lagi bagus bicaranya, agak nadanya agak, kalau kita berbicara habis batuk itu dulu. Pokoknya tersendat-sendat lah ya, nggak lancar lagi ya. Bindeng. Kalau bicaranya bindeng, banyak beberapa orang telepon saya bilang suaramu bindeng loh. Hati-hati dengan suara yang bindeng seperti itu. Coba cek. Akhirnya dicek, benar-benar kena positif. Itu masih kelihatan. Masih kita bisa bilang, ayo kamu makan obat ini dan obat itu. Tapi yang namanya Delta ini nggak kelihatan. Tapi kalau diperiksa sampai keseluruhannya, seorang sahabat kecil saya yang tadi saya bilang, waktu pagi-pagi dia jatuh, kemudian dia langsung meninggal. Kemudian dicek di rumah sakit sampai masuk ke lab, keluarganya nggak bisa nerima. Kenapa mama saya tiba-tiba meninggal? Akhirnya dicek di lab, apa yang kita dapat hasil dari lab itu? Hasilnya seluruh isi tubuhnya, ya, seluruh organ tubuh dalam ini rusak, terinfeksi. Nah, sahabatku punya anak, dia bilang gini ke saya, hukum mama saya, doakan seluruh organ tubuhnya nggak ada lagi yang baik, nggak ada lagi yang sempurna, nggak ada lagi yang satu organ pun yang masih menunjukkan bahwa dia tidak rusak. Berarti seluruh dalam yang dilapisi kulit ini, dalam yang kita nggak bisa lihat, itu terinfeksi semuanya. Jadi dalam tubuh kita ini seluruhnya rusak, nggak ada lagi yang benar. Nah, terinfeksi itulah yang dikatakan penularan. Siapa yang dekat dia nular, ya. Makanya yang seperti ini langsung diurus oleh pemerintah, nggak boleh dibawa pulang. Banyak yang berkata pemerintah jadi kejam ya, keluargaku yang terdekat nggak boleh lihat mayatnya, ya nggak boleh karena itu menular. Nah,
Saudara yang kekasih, inilah yang kita hidup di dalamnya sekarang ini. Terbukti, ya terbukti. Waktu saya baca ayat-ayat ini, semuanya terbukti, nggak ada yang nggak terbukti. Menyedihkan, mengerikan, membuat hati kita gentar. Sekarang saat di lingkungan kita saling nggak percaya, kita saling nggak boleh berdekatan, ya. Kita saling nggak bisa yakin bahwa orang itu sehat atau kita sehat. Kita nggak boleh berdekatan. Pulang dari mana-mana kita mandi, cuci muka, cuci rambut, cuci semuanya. Setiap keluar begitu, sehari 10 kali keluar, 10 kali pulang, dan 10 kali mandi. Saudara yang kekasih, repot gak hidup sekarang ini? Repot banget. Tapi marilah kita tetap menjaga kesehatan, dan kita percaya di tengah-tengah pandemi seperti ini masih ada Allah yang memelihara kita. Amin. Ya, masih ada Allah yang tidak tinggalkan kita. Sekali lagi, jaga kesehatanmu, itu tugas kita sekalian. Karena Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah. Rumah Allah harus dijaga. Jangan serampangan. Kalau engkau keluar tanpa masker, itu serampangan. Itu orang bodoh yang gak mau dengar perintah. Itu orang yang gak benar. Jadi hiduplah jangan serampangan. Hiduplah yang benar sesuai dengan Alkitab. Dan kalau Alkitab berkata, tubuhmu adalah rumah Allah, yuk kita jaga tubuh ini baik-baik dari segala pencemaran yang akan masuk, dengan tunduk di bawah protokol, ya, di bawah perintah dari pemerintah. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita baru sampai kepada ayatnya yang ke-10, dan saya akan terus menyelesaikan pasal ini. Dan dari kitab Amos 8 ini masih ada beberapa ayat lagi. Saya akan sambung pada minggu yang akan datang. Dan ayat-ayat ini gak bisa dibahas nanti sampai kesiangan waktunya, terlalu panjang. Saudara bosan gak mau dengar saya lagi nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau berdoa untuk banyak orang. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Jamah setiap mereka yang membutuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab segala doa-doamu. Tuhan menjawab segala permohonanmu. Tuhan memberikan kepadamu kesembuhan, karena janjinya tetap menyertai kita, bahwa dia mati karena kita, darahnya menyucikan kita, bilur-bilurnya menyembuhkan kita, dan itu akan terjadi di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masa-masa yang menyulitkan, Tuhan turun campur tangan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya doa kami diberkati Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami bahwa apapun yang terjadi itu sudah tertulis dalam firman Allah dan membuat kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu buat seluruh jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Berkati mereka yang berulang tahun, berkati mereka dengan usia yang diberkati oleh Tuhan, berkati kelahiran-kelahiran yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, berkati orang tua-tua yang mengalami sakit dan susah. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami percaya baik jemaat Taman Surya atau jemaat TSS, Tuhan memberkati mereka pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang berkorban buat pelayanan, baik itu melalui persembahan transfer, baik kolekte, perpuluhan dan persembahan yang lain. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Di tengah-tengah kesulitan yang tidak mungkin, tapi kami percaya itu akan terjadi bagi jemaat Tuhan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa buat negeri kita. Tuhan tolong melihat situasi negeri kami. Kami mohon kekuatan Tuhan, menyembuhkan mereka yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa banyak keluarga orang percaya yang mengalami sakit Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Dan biarlah pandemi di negeri kami bisa berlalu. Segala virus yang berterbangan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan musnahkan dalam nama Yesus. Tuhan menolong sehingga negeri kami bersih dari segala virus dan mengalami kesembuhan. Tuhan tolong, kami rindu virus yang bekerja saat ini. Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Berikanlah kesehatan kepada bangsa kami. Berikanlah kepada seluruh keluarga kami juga kekuatan dan kesehatan. Tuhan tolong kami semua. Kami percaya segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Maka bekerjalah menurut yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyelesaikan ibadah kita, terimalah berkat Tuhan yang turun bagi hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu. Allah menyinari engkau dengan sinar kemuliaan, dan jalan hidupmu disertai oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi, diberkati engkau, dan terimalah kuasa Roh Tuhan yang menyertai saudara sekalian, damai sejahtera yang menyertai jalan hidupmu hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus.